Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik, hari ini kita ada informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud mengadakan program kampus mengajar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi cara pendaftaran pada program kampus mengajar. Baik, open recruitment pada program kampus mengajar 2021, yang mana program ini adalah merupakan terobosan dari Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim. Sebagaimana sambutan daripada Nadiem Makarim, kampus mengajar akan menjadi program terbesar pemerintah untuk bisa kemudian memastikan bahwa jagoan-jagoan atau punggawa-punggawa kampus mahasiswa yang mana kemudian dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran generasi berikutnya. Nah, ini adalah salah satu ungkapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbud, memanggil seluruh para mahasiswa di pelosok Indonesia untuk kemudian berkolaborasi membangun negeri bersama program kampus mengajar ini. Berikut cara pendaftaran bagaimana supaya kita bisa tergabung, kita sebagai mahasiswa. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Inilah kesempatan yang bagus untuk kita, untuk menambah wawasan kita, untuk menjadi warga atau bangsa Indonesia yang mampu berdaya saing di tahun-tahun berikutnya. Baik, sebelum kita masuk bagaimana kemudian cara pendaftarannya, kita bahas sedikit apa itu. Nah, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim khususnya kepada mahasiswa untuk kemudian mengajar di pelosok atau di daerah kita masing-masing, yang mana mahasiswa kampus adalah pasukan yang akan turun nantinya ke berbagai macam daerah untuk membantu guru-guru yang ada di daerah, untuk membantu murid-murid, untuk kemudian membantu juga para orang tua yang ada di daerah, yang mana mereka hari ini benar-benar membutuhkan bantuan kita di saat pandemi hari ini. Nah, untuk itu, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran ini masih berlangsung, dan kemudian untuk memastikan juga bahwa anak-anak kita di daerah, baik terluar, tertinggal, tidak ketinggalan dikarenakan pandemi virus COVID-19 hari ini. Begitulah sambutan atau penyampaian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu kampus mengajar? Kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kemudian belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan pada program kampus mengajar. Nah, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan kemudian membantu proses belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Mengapa kita harus mendaftar pada kampus mengajar? Nah, tentunya ini adalah kesempatan emas buat kita. Adapun keuntungan bagi kita, namun sebelum kita membahas keuntungan, apa kemudian yang melatar belakangi bahwa Kementerian Pendidikan hari ini, Kemendikbud hari ini mengadakan atau mengajak seluruh mahasiswa untuk kemudian mendaftar pada kampus mengajar hari ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia hari ini butuh bantuan kita untuk kemudian membantu guru-guru serta adik-adik kita yang berada di sekolah dasar. Nah, oleh sebab itu kita juga dapat berkesempatan belajar pada program ini. Kita juga dapat berkesempatan belajar bagaimana kemudian kita dapat atau mampu mengoptimalkan
di kondisi terbatas atau krisis pandemi hari ini, kita juga dapat mengembangkan diri kita, khususnya melatih kreativitas kita, melatih kepemimpinan kita, dan kemudian kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman hari ini. Nah, selain itu yang kita akan dapatkan, kita juga akan mendapatkan insentif. Nah, tentunya ini sangat berharga ya untuk kita selaku mahasiswa, apalagi kiriman lambat di masa pandemi hari ini. Nah, pada program ini akan membantu kita, karena bila mana kita terdaftar atau dapat berkesempatan bergabung pada program kampus mengajar, kita akan diberikan uang saku per bulan sebesar Rp700.000. Wah, luar biasa ini. Kemudian manfaat selanjutnya, kita akan mendapatkan potongan UKT maksimal potongan 2.400.000 satu kali. Nah, kemudian kita akan mendapatkan juga konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar 12 SKS. Nah, tentunya ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan perkuliahan kita bila mana kita terdaftar atau berkesempatan bergabung pada program ini, yaitu program kampus mengajar. Nah, tentunya tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta program kampus mengajar. Tentu ini adalah sangat luar biasa, yang mana kita diberikan sertifikat untuk memberikan bukti bahwa kita telah berkontribusi pada program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar? Tentunya ada persyaratan mendaftar pada program kampus mengajar. Yang pertama, tentunya kita adalah mahasiswa aktif minimal 5 semester. Nah, kemudian kita memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,00. Lalu kemudian diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi. Lagi-lagi teman-teman mahasiswa ya, jangan meremehkan, ini adalah salah satu organisasi kampus. Karena di sini aja kita lihat bahwa yang diutamakan adalah pengalaman berorganisasi. Nah, atau pengalaman mengajar. Nah, pada kesempatan ini, selain pengalaman berorganisasi, kalau kita tidak punya pengalaman berorganisasi, minimal kita punya pengalaman mengajar. Yang mana dibuktikan dengan surat rekomendasi atau sertifikat atau surat keterangan atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa kita pernah punya pengalaman mengajar. Nah, selanjutnya mempunyai catatan yang baik. Ya, ini tentu saja ya, mempunyai catatan yang baik, tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Nah, selanjutnya bukan termasuk peserta program Kampus Mengajar Perintis 2020. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebelumnya sudah meluncurkan program yang bernama, yaitu program Kampus Mengajar Perintis 2020. Nah, bila mana kalian merupakan adalah pernah menjadi peserta program Kampus Mengajar Perintis 2020, tentunya kalian tidak dapat mendaftar lagi di program ini, yaitu program Kampus Mengajar. Nah, selanjutnya apa yang harus mahasiswa persiapkan sebelum mendaftar? Tadi kita sudah mengetahui persyaratan pendaftaran Kampus Mengajar. Tentunya kita harus menyiapkan yang pertama. 1. Mahasiswa memastikan bahwa data diri, baik nama, tempat tanggal lahir, NIM, dan NIK sesuai dengan data yang ada di PDDikti. Nah, tentunya ini harus berkonsultasi dengan fakultas atau universitas kita yang ada di daerah masing-masing atau yang tempat kita kuliah. Selanjutnya, memastikan data kecamatan, kabupaten di provinsi di data diri aplikasi MBKM. Nah, tentunya sebentar kita akan mendaftar di MBKM, cara proses pendaftarannya nanti kita bahas setelah ini. Selanjutnya, saat mendaftar program, mahasiswa akan diminta untuk memilih 3 sekolah dasar yang berada di wilayah domisilinya. Nah, kita akan memilih
3 sekolah dasar SD yang ada di daerah kita, tentunya sesuai dengan domisili kita masing-masing. Nah, selanjutnya surat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan bidang kemahasiswaan. Contoh format terlampir pada link deskripsi video ini. Nah, ini adalah cara bagaimana kita kemudian meregistrasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan registrasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, tentunya kita pada halaman utama website Merdeka Belajar Kampus Merdeka, klik tombol login. Nah, tentunya di link deskripsi ini. Yang kedua, kalian mengklik link deskripsi pendaftaran registrasi, kita akan masuk pada tampilan utama. Pada halaman utama website Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian klik tombol login yang telah di pojok, yang telah di lingkar merah pada pojok atas. Nah, klik login, lalu akan ke tampilan selanjutnya, akan muncul halaman login seperti ini. Nah, lalu klik belum punya akun. Nah, kemudian registrasi. Nah, kalau kita klik belum punya akun untuk melanjutkan ke halaman registrasi. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke, maka akan muncul halaman form registrasi seperti ini. Nah, di sini kita akan dimintakan untuk mengisi data dengan selengkap-lengkapnya. Yang pertama, nama lengkap mahasiswa. Yang kedua, tanggal lahir mahasiswa, tentunya tanggal lahir kita ya, bukan tanggal lahir orang lain atau pacar kita dan lain sebagainya. Kemudian email mahasiswa. Kemudian tulis kembali emailnya. Kemudian memilih registrasi sebagai mahasiswa. Tentunya pada aplikasi ini ada dua pilihan, registrasi sebagai dosen dan registrasi sebagai mahasiswa. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa memilih registrasi sebagai mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa memberi tanda checklist persetujuan aturan penggunaan dan kebijakan privasi. Nah, seperti biasanya tentunya kita sudah terbiasa dihadapkan yang seperti ini ya. Kalau kita mendaftar akun-akun sosial media, tentunya ada persetujuan privasi. Nah, di sini juga kita akan dimintakan persetujuan privasi. Nah, kita klik aja checklist persetujuan itu, kemudian klik daftar untuk melakukan proses pendaftaran. Setelah kita melakukan pendaftaran di form sebelah kiri ini, klik daftar. Nah, kita akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Ini adalah tampilan email kita dari MBKM, dari akun MBKM akan muncul pada kotak masuk pada email kita pendaftaran, informasi pendaftaran bahwa pendaftaran Anda telah berhasil. Nah, lalu klik aktifkan akun. Nah, pada layar ini ada lingkar merah, klik aktifkan akun pada tampilan email kita nantinya. Nah, klik aktifkan akun, masuk pada halaman seperti ini. Nah, klik tombol aktifkan akun yang dilingkari merah pada gambar itu, selanjutnya akan muncul halaman login dengan keterangan perhatian, akun Anda sudah aktif. Nah, setelah kita mengklik aktifkan, maka kita akan masuk pada halaman seperti ini. Akan ada pemberitahuan bahwa perhatian, akun Anda sudah. Langkah selanjutnya, ketika ada pemberitahuan aktifkan akun yang dilingkari merah pada gambar di atas, selanjutnya akan muncul halaman login dengan keterangan perhatian, akun Anda sudah aktif. Kita akan masuk pada halaman utama. Kita kembali pada halaman utama, pada halaman pertama website MBKM. Lalu kemudian silakan klik tombol login. Nah, di pojok kanan atas, sebagaimana pada gambar tampilan di layar ini ya. Klik login. Isi data dengan lengkap. Nah, isi kembali data dengan lengkap, masukkan email mahasiswa, masukkan password yang kita sudah masukkan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk email dan password, silakan buka kembali notifikasi registrasi yang terdapat pada email. Nah, kita kembali, kalau misalkan kita lupa apa password dan email kita bisa kembali lagi buka email kita. Di situ sudah ada password dan email kita yang dikirim. Selanjutnya, setelah masuk ke menu dashboard, kita akan masuk ke menu dashboard seperti ini. Ketika sudah login, kita akan memilih kategori.
Nah, tentunya kita pilih kategori mengajar di sekolah. Kita akan pilih kategori mengajar di sekolah. Sebagaimana yang telah tertera pada gambar ini yang berlingkar kotak merah, kita akan klik mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah seperti ini. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya kita akan diarahkan ke program kegiatan dan kita akan pilih program kampus mengajar angkatan 2021 sebagaimana yang telah dilingkar kotak persegi panjang pada tampilan ini. Klik kampus mengajar 2021 atau kampus mengajar batch 2021. Nah, setelah memilih program akan muncul halaman yang memuat informasi kegiatan dan form registrasi kegiatan. Nah, setelah kita klik, kita akan muncul pada form registrasi kegiatan. Nah, di sini kita akan mendaftar sebagaimana perintah halaman ini. Kita ikuti saja perintah halaman ini yang sudah timbul. Mungkin kita disuruh diunggah file-file yang telah kita sediakan tadi. Kita unggah. Sebaiknya menggunakan laptop biar proses pengunggahannya itu lancar ya. Setelah kita mengunggah seluruh file yang kita sudah siapkan tadi, klik kirim sekarang. Nah, ini adalah form melamar sekarang. Kita lengkapi dengan data di bagian kolom melamar sekarang. Isikan data dengan lengkap, pilih salah satu program studi, masukkan IPK, kemudian unggah surat rekomendasi terdekat yang sudah kita siapkan tadi, sertifikat, dan lain sebagainya yang kita sudah bahas tadi di awal tadi. Lalu kemudian klik kirim sekarang pada bagian bawah pada tampilan ini. Kita sudah lihat yang di lingkar merah, kirim sekarang. Nah, setelah kita kirim maka kita akan masuk selanjutnya. Nah, ketika kita kirim sekarang, klik dan pemberitahuan akan muncul, yaitu pemberitahuan sukses. Maka data pendaftaran telah berhasil dan tersimpan. Nah, sebagaimana pada layar ini yang bergaris panjang merah, yang dalam kolom merah persegi panjang, itu akan ada pemberitahuan bahwa pendaftaran kita telah berhasil dan tersimpan. Terima kasih sudah mendaftar di program kegiatan ini. Calon peserta menunggu hasil seleksi sampai waktu yang telah ditentukan. Hasilnya akan dibagikan melalui pengumuman data notifikasi melalui via email. Nah, oleh sebab itu, silakan setelah mendaftar, silakan cek sesering mungkin untuk mencek email kita, yang mana email yang kita gunakan mendaftar tadi, karena informasi pendaftaran apakah kita lulus atau tidaknya, kita akan dapat mengetahui melalui via email, karena akan Kemendikbud akan mengirim notifikasi melalui via email. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengklik link yang tersedia di deskripsi video ini. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.